Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini cara mohon bantuannya untuk mereview ya pakai akun saya atau ntar di menggunakan beberapa akun. Cara melakukan review kita tidak terlalu detail, jadi lebih ke ke format, lebih banyak ke formatnya yang harus diperbaiki karena kita keterbatasan waktu. Kita mulai masuk login, kemudian pilih submission. Setelah masuk di submission ini yang perlu di review ini yang sudah ada tanggal seperti ini. Kalau yang sudah review submitted sudah selesai. Jadi kita ambil contoh misalkan seperti ini, penerapan indikator triggering dan ini belum di review. Kita klik di sini, kemudian ada tambahan seperti ini, kita langsung jawab aja yes. Ini karena sebenarnya ini sudah diperiksa Turnitin, kita jawab yes, dan klik accept review, continue to step 2. Di sini kita lewati continue to step 3. Nah, di step 3 di sini yang ada dua, semuanya itu umumnya dua review file. Yang pertama itu adalah teksnya, kita download teksnya, kemudian ntar kita buka di Word, kita periksa. Kita periksa di Word. Kemudian ini adalah hasil Turnitinnya. Boleh di-download, boleh biarin aja. Kemudian setelah di-download, perhatikan di sini nih yang form review-nya. Jadi pertama itu judul maksimum 15 kata. Jadi kita harus cek judulnya apakah ada 15 kata tanpa singkatan. Jadi kalau ada singkatan ntar diberi tanda di sini ya, diberi tanda di sini. Ini yang sudah dipilih tentunya adalah sudah masuk ke scope, jadi bisa diabaikan. Kemudian judul harus dalam bahasa Inggris, dan jika ada, kalau artikelnya berbahasa Indonesia, di judul dalam bahasa Indonesia boleh ada di subtitle. Jadi kita tinggal centang-centang saja. Kemudian semua penulis sudah dimasukkan ke dalam judul. Kemudian afiliasinya juga, tempat dia mengabdinya juga sudah dimasukkan. Kemudian minimal ada sebenarnya biasanya ada corresponding author, harus mencantumkan emailnya. Kemudian abstrak antara 150 sampai dengan 350 kata, ditulis dalam satu paragraf, tidak boleh lebih dari satu paragraf. Kemudian tidak ada singkatan atau sitasi merujuk ke pustaka, jadi dalam abstrak. Jadi abstrak itu ya hanya tulisan seperti itu saja, hanya kata-kata saja, dan terdiri dari 4 hal. Yang pertama tujuan penelitian, metodologi, kemudian hasil, dan simpulan. Jadi ntar kita periksa abstraknya. Kemudian keyword, kata kunci minimal ada 3, maksimum 5, ditulis dalam bahasa Inggris. Kemudian di dalam tulisan minimal ada pengantar, ada metodologi, ada hasil dan diskusi, ada hasil pembahasan, kemudian ada kesimpulan, dan ada reference, daftar isi. Kemudian diperiksa sekilas apakah ada satu paragraf yang hanya satu kalimat, kalau ada tinggal klik yes atau no ya. Kemudian di pengantar, kalau sulit ya bisa diabaikan lah. Tapi dilihat di situ ngerujuk ke pustaka atau tidak. Kalau bisa ya jawab ya atau tidak. Ya, harus dijawab ya tidak, tapi dibaca introduction-nya boleh dibaca detail atau sekilas saja. Kemudian metode penelitian juga harus, ya ini masih harus memiliki pustaka, ya harus merujuk ke suatu pustaka. Kemudian semua sitasi apakah menggunakan reference manager atau tidak. Umumnya tidak di sini, jadi tidak ada masalah sebenarnya ini dijawab ya atau tidak. Karena ntar kita juga gunakan tetap reference manager. Kemudian hasil dan diskusi ini menjawab terkait dengan hipotesis. Kalau repot juga baca sekilas saja, ya, tinggal klik yes atau no aja.
Nah, mungkin yang perlu dilihat lagi di sini gambar dan tabel. Ya, jadi gambar dan tabel ini harus dibuat dalam format ada angkanya, ya, setiap ada angkanya, atau juga bisa saja tidak ada gambar ya pilih no picture. Tapi kalau misalkan formatnya sudah sesuai ya klik yes. Ini format, berbicara format. Tabel juga sama. Kemudian juga setiap tabel dan setiap gambar harus dirujuk ya, harus dirujuk. Jadi kalau tidak dirujuk ya no aja di sini. Kemudian kesimpulan hanya satu paragraf. Jadi kalau lebih dari paragraf no langsung gitu ya. Jadi kemudian hanya satu paragraf, tidak per poin. Jadi satu paragraf aja, bukan kesimpulannya adalah 1, 2, 3, bukan seperti itu. Ya, kemudian ini kan dalam sebagai statistika ya, sebagai metode statistika. Jadi kalau misalkan kesimpulannya itu berbau ekonomi, semuanya ekonomi, ya diberi peringatan aja bahwa ini adalah jurnal statistik. Ya, jadi kesimpulannya terkait dengan metodologinya, metodenya. Jadi ini yes atau no. Kemudian daftar isi, daftar pustaka dilihat minimal ada 10. Kemudian semua daftar pustaka dirujuk, ya tinggal di search aja apakah dirujuk atau tidak. Kemudian ya ini ada 4 kriteria untuk daftar pustaka. Kalau iya dicentang, kalau tidak ini. Kemudian mungkin limaknya dibuat standar aja. Yang pertama ikuti semua semua keterangan di atas atau apa ya, harus dipenuhi gitu. Dijawab ya, bisa di bahasa Inggris kan lah. Kemudian artikel kesamaan plagiarisme artikel minimal 20% Turnitin, dari Turnitin. Perbaiki lagi kalimat yang sama dengan di internet. Mungkin remarks-nya ini sebenarnya remarks-nya kalau harusnya dibaca dengan detail, jadi kalau ada kesalahan-kesalahan disampaikan di sini. Tapi kalau karena kita butuh waktu, maka ini bisa global aja seperti inilah, bisa di bahasa Inggris kan. Kemudian final decision-nya pilih aja yang kalau merasa dianggap sudah cukup bagus, jangan yang excellent ya, yang ini aja, mulai very good dan good aja. Ya, pilih very good atau good aja. Nah, kita coba mereview tadi ya. Pertama kita buka artikelnya. Kita lihat di sini penerapan indikator kirim dalam pendudukan seperti ini. Perhatikan ini kan bahasa Indonesia semua, berarti judulnya harus diperbaiki. Jadi ini kita mulai dari judul konten ini, jadi ini harus bahasa Inggris. Jadi ini centangnya di maksimum 15 kata. Kita cek apakah 15 kata atau tidak. Lihat di mana di ini enggak ini ya. 15 kata ya, tapi lihat ada kata imbuhan atau tidak, ada kata sambung atau tidak di luar dari kata ini. Kemudian tidak ada singkatan. Jadi di sini berarti ini contain, include ini, jadi 2 ini harus diperbaiki. Kata-katanya enaknya apa ya di sini? Bukan semua. Ya mungkin tolong dipikirkan. Buru-buru. Kemudian the name author ini tanpa author or written without the title, jadi tanpa doktor, insinyur atau apa gitu, ini sudah oke. Yes. Publikasinya sudah menuliskan afiliasinya, yes. Kemudian the corresponding author dia harus ada corresponding author. Di sini ini semuanya ada, tinggal dipindahkan. Berarti ini yang pertama ya, pindahkan ke corresponding author. Tapi yang penting ada emailnya di sini minimal 1. Jadi yes. Kemudian the abstract. Nah kita lihat abstraknya. Abstrak ditulis dalam bahasa Inggris.
Kemudian totalnya itu 100, minimal 150, maksimum 350. Perhatikan di sini ini ada yang salah ya. Kita beri tanda, sekalian kita beri tanda, ini kan koma, ya. Ini kan formatnya bahasa Inggris. Jadi harus diberikan keterangan aja di sini. Klik review, kemudian memberikan konten dalam format Inggris. Desimal. Semuanya sebenarnya desimal ditulis dalam format Inggris. Oke, kemudian perhatikan di dalam pustaka ini udah yes, ada 4 komponen. Pertama, tujuan di research analysis auto interpolation, ini kelihatannya. Kalau punya Grammarly bisa dicek benar nggak gramarnya ya. Kalau yang ada merah-merah ini pasti salah ini. Berikan peringatan aja. Ini kayaknya opportunity ya. Dikasih kuning aja. Pertama kita cari di sini apakah tujuan penelitiannya ada. The research analysis how to interpolation the benefit. Oke, ini tujuan penelitiannya. The data used in the research, ini adalah metodologinya. Dan ini masih metodologi. Oke, 2 hal udah masuk. Calculating males, the last step ini hasilnya. Kemudian interpretation plot, the proprietable comprehensive. Jadi ini udah lengkap ya. Jadi risetnya ada. Baca sekilas aja lah. Yang penting ada 4 komponen ini, oke. Kemudian keyword ditulis dalam bahasa Inggris terurut berdasarkan abjad ya. Nggak disebutkan di sini. Indikator clearing nggak apa-apa, ini ada 3 minimal, oke. This systematic only. Jadi kemudian sistematiknya ada pendahuluan, ini bahasa Indonesia. Lihat aja sekilas, ini sudah ada pendahuluan, Noviana, berarti sudah merujuk ke, usahakan di pendahuluan ini sudah ada merujuk ke suatu tulisan orang lain. Jadi kalau bisa di skip, dibacanya cepat aja. Oke, kemudian berdasarkan random penulis tertarik melakukan besar publikasi sosial. Ini tujuannya. Kemudian metodologi data penelitian ini, bahan data, metodenya di metodologi ini harusnya masuk ada pustaka ya, berikan aja keterangan, masukkan beberapa pustaka, berikan beberapa pustaka dalam metodologi ini. Kemudian hasil dan pembahasan. Nah ini perhatikan, ini ada 2 kalimat ya. Oke, nggak masalah. Kemudian juga setelah judul atau subjudul ini tidak boleh langsung gambar ataupun tabel, harus ada kalimat, harus ada paragraf dulu. Ini oke. Perhatikan di sini gambar 1 belum dirujuk ya. Gambar 1 belum dirujuk, gambar 2 juga tidak dirujuk. Tapi modelnya sudah ada, jadi ini tabel harusnya besar gitu ya, T-nya dibuat, dikasih warna aja. Oke. Wow. Nah. Huruf awal kapital untuk tabel dan gambar dengan nomor tertentu. Ini gambar 3 sudah ada, tapi gambar 1 tidak ada aja, harus jadi gambar dan ini harus dirujuk. Kalau nggak diberi tanda aja di sini, gambar harus dirujuk. Gambar
harus dirujuk atau citasi tulisan. Oke, ini gambar. Tabel 2 ini gunakan tabel. Kemudian ini juga, nah ini juga perlu diperingatan. Ini berarti ini satu paragraf hanya satu kalimat ya, harus diperbaiki. Oke, simpulan. Nah ini simpulannya harusnya dalam satu paragraf. Untuk menjawab tujuan penelitian. Oke, berarti sebenarnya tadi gambar tabel kita bisa cek di sini di file gambar 1. Nah ini kan cuma 1, berarti gambar 1 ini belum dirujuk. Gambar 2 ini juga baru 1, gambar 3 ini sudah dirujuk. Tabel juga sama, tabel 1 juga dicek apakah ini sudah dirujuk tapi pakai huruf kecil, tabel 2 dan terusnya, termasuk juga lampiran. Demikian juga daftar pustaka. Daftar pustaka di sini Anselin, klik double aja, copy, kemudian pas di sini. Berarti ini udah ya Anselin dan Faye. Kemudian ini awali udah. Kemudian dan pusat statistik. Dan statistik 80 ini belum dirujuk atau BPS dia. BPS Morowali ya, berarti harus sesuai ini. Ini aja formatnya gitu ya. Berikan peringatan aja. Sesuaikan dengan kalimat. Kemudian Pridayani sudah, Mustika sudah, Noviana. Kalau sudah ada 2 riset berarti dia sudah dirujuk. Oke, Nuraini. Ini bukan. Oke, Nuraini dan kawan-kawan. Nah, kalau ada DKK gini berarti dia belum pakai Jotero atau yang ini. Olea, oke. Raihan Catur ini harusnya. Raihan Catur, Putra harusnya dirujuk juga. Ini belum dirujuk. Rujuk. Sesuai. Tobler, oke, berarti ada 2 yang ini ya. Kita hitung jumlahnya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, udah 10. Tapi sebenarnya ini kalau mau detail kita bisa inilah, tapi nggak apa-apa. Ini tadi sudah oke, paragraf ada ya, tadi no paragraf Islam ini ada 1 paragraf. Dan kemudian ini tadi bisa di ini aja. Ini di metodologi harus diadakan reference. Nah ini tidak ya, karena kalau sudah ada kalau apa namanya, biasanya kalau ini kita klik hanya seperti ini berarti nggak pakai reference manager. Kalau pakai reference manager, kalau kita klik ini semuanya ke blok gitu ya, yang daftar pustakanya semuanya ke blok. Kalau ini tidak, delete set. Kita
ya yes aja lah yang ini. Kemudian tadi ini ya, apa namanya, belum dirujuk dengan tepat. Conclusion tadi harus dalam harus berupa paragraf, tidak berupa poin. Ada 10, ini also ada yang tidak. Kemudian harusnya ini diperiksa juga, tapi kita abaikan dulu lah, yes aja. Semua jawaban perbaiki yang jawabannya belum dipenuhi. Pertanyaan belum dipenuhi atau dijawab ya. Plagiarisme artikel pemeriksaan. Plagiarisme artikel menggunakan Turnitin minimal 20%. Karena diberikan juga hasil Turnitinnya, berarti harus diperbaiki. Kalau ada tambahan-tambahan, masukkan aja di sini. Kemudian karena kita ini sekarang ada ini ya, udah ada komentar, kita simpan. Kemudian supaya informasi nama kita tidak masuk, kita masuk ke info, kemudian pilih inspect dokumen. Ya, kita klik inspect dokumen, kita inspect. Kemudian yang ini dokumen property and personal information kita remove. Kita remove, kemudian kita close, kita simpan lagi. Jadi ntar ini yang tadinya nama saya jadi hilang, yang nama ini jadi hilang. Kemudian simpan, kita tutup, ini, close. Kemudian baru kita di sini upload di reviewer file, upload, kemudian pilih tadi ada di folder temporer ini, hasil review, klik continue, kemudian complete ya. Jadi hasil review kita sudah dimasukkan. Kemudian kita pilih di sini revision required, pilih ini saja. Oke, sudah lengkap saya rasa semuanya. Tinggal klik submit review, klik OK. Jadi ini akan submit ke editor. Ya, jadi ini proses dari reviewer. Oke, sudah selesai saya rasa ini. Jadi ini mohon bantuannya untuk mereview ya, mereview dalam tanda kutip lah, harusnya ini profesional, dosen atau peneliti yang ini. Ya, itu saja saya rasa. Mungkin assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.